Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zohirul Islami. Saya akan menjelaskan bagaimana board game yang saya buat dimainkan. Pertama, akan saya kenalkan dengan komponen game bahan makanan. Bahan makanan ini merupakan tempat bagi kartu bahan makanan untuk ditempatkan. Untuk komponen bahan makanan ini akan dipegang oleh pasar, di mana pasar akan menjual sisa-sisa bahan makanan yang telah dibagikan kepada pemain untuk dijual nantinya. Di sini ada 9 bahan makanan yang nantinya dari 9 bahan makanan ini akan dibagi acak kepada pemain. Dan bukan hanya 9 saja, nanti bahan makanan akan ada duplikatnya seperti ini. Kartu bahan makanan ayam ada 2. Nanti si pemain yang memainkan game ini bisa memodifikasi berapa banyak bahan makanan yang diinginkan, karena goals dari bermain game ini adalah berapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh restoran. Dan dari banyaknya uang yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh bahan makanannya, ketersediaan bahan makanan. Jadi kalau ingin bermain lebih lama lagi, mungkin bisa di print lebih banyak lagi duplikat untuk bahan makanannya. Kemudian ada komponen menu makanan. Komponen menu makanan ini akan digunakan oleh restoran sebagai petunjuk dari mata dadu yang dia dapatkan, agar mereka dapat mengetahui makanan apa yang dibuat dari angka dadu tersebut. Misalnya restoran 1 mendapatkan mata dadu 4, maka dia dapat membuat ramen yang membutuhkan bahan-bahan seperti tepung, daging, sayuran, dan telur. Pada tiap turn si restoran itu hanya dapat membuat 1 makanan. Jadi misalnya nih, restoran 1 tadi mendapatkan angka 4 untuk ramen, maka dia harus mengumpulkan bahan-bahan tepung, daging, sayuran, dan telur. 4 bahan ini dapat digunakan untuk membuat ramen. Nah, bila kita membuat ramen, maka bahan ini akan hilang karena sudah dibuat ramen. Kemudian restoran akan mendapatkan uang karena dia telah membuat ramen, yaitu 5.500. 5.500. Nah, lalu untuk menu makanannya seperti itu mekanismenya. Kemudian ada komponen restoran. Nah, ini adalah komponen di mana pihak restoran menaruh sumber dayanya. Misalnya kartu bahan makanan dan uang nanti akan ditaruh di sini untuk menandakan kepemilikan. Lalu pada kartu bahan makanan, selain ada nama, gambar, di sini juga terdapat harga. Nah, ada harganya ya. Base price-nya adalah 300. Nah, bila nanti si pihak restoran kekurangan bahan makanan, misalnya dia ingin membuat ayam goreng. Ayam goreng membutuhkan ayam, minyak atau mentega, dan bumbu. Nah, si restoran 1 ternyata kurang nih bagian bahan makanan minyak. Dia hanya punya ayam dan bumbu saja. Maka dia langsung ke toko untuk membeli minyak. Kalau di toko ada persediaan ya minyak.
di sini, maka si restoran bisa membelinya. Tapi dalam membelinya itu juga bisa diinterupsi oleh restoran lain. Nah, tujuannya restoran lain menginterupsi itu bisa saja untuk menghalangi si restoran satu untuk menghasilkan uang dari dia menjual makanan. Nah, cara menginterupsinya adalah dengan si restoran lainnya itu menawarkan harga minyak yang lebih tinggi. Nah, pasar ini dapat memberikan bahan makanan kepada penawar tertinggi. Itu untuk skenario pertama, bila kekurangan bahan tapi di pasar masih ada bahan makanannya. Kemudian skenario 2, bila si restoran satu ingin membuat makanan tapi bahan makanannya kurang. Kita ambil contoh seperti tadi. Si restoran satu ingin membuat ayam goreng. Terdapat ayam dan bumbu saja, tidak ada mentega atau minyaknya. Nah, di pasar pun tidak ada minyak. Dan saat dia bertanya kepada restoran lainnya, ternyata dia punya minyak. Nah, si restoran satu itu memiliki pilihan untuk menawar minyak yang dimiliki oleh si restoran 2 untuk dia beli. Nah, penawaran itu bisa didapatkan dari lelang. Jadi si restoran satu menawarkan harga yang lebih besar daripada best price ini, si minyak ke restoran 2. Nah, restoran 2 ini tidak harus menerimanya juga, karena restoran 2 itu memiliki hak untuk menaikkan harga atau tidak memberikannya sama sekali. Lalu apa yang terjadi kalau si restoran satu tidak dapat membuat makanan, padahal dia sudah mengocok dadu dan keluar angka 1, yaitu ayam goreng, tapi bahan makanannya nggak ada. Nah, kalau terjadi seperti itu, si restoran satu sudah berusaha beli di pasar namun tidak ada bahannya. Kemudian juga dia sudah menawarkan ke restoran lainnya agar mereka dapat menjual bahan makanan, tapi tidak mau. Nah, akhirnya si restoran satu ini harus lewat tonnya. Jadi dia tidak dapat membuat ayam goreng. Langsung skip ke turn berikutnya, yaitu ke restoran lainnya. Mungkin saatnya saya peragakan bermainnya, simulasi bermainnya. Jadi pertama, kita mengocok bahan makanan dulu ke restoran yang menjadi pemainnya. Bahan makanan sudah selesai dikocok. Kemudian bahan makanan ini akan dibagikan kepada 2 restoran yang menjadi pemain sebanyak 7 kartu masing-masing. Sudah dibagikan. Kemudian sisa bahan makanan ini akan dipegang oleh toko. Sebagai catatan, saya hanya mencetak bahan makanan yang terbatas agar peragaannya mudah untuk mensimulasikan tawar-menawarnya. Bahan makanannya akan ditaruh di toko bagian sini. Lalu bagaimana cara menentukan siapa pemain yang akan berjalan duluan? Nah, si restoran 1 dan restoran 2 ini kan merupakan pemain utama selain dari pasar yang menjaga pasar dan uang. Jadi si restoran ini harus melakukan home pimpa kalau lebih dari 2 orang atau suite kalau hanya 2 orang. Misalnya restoran yang jalan pertama adalah ini. Jadi dia harus melempar dadu lebih dulu. Nah, restoran pertama mendapatkan angka 1.
Angka 1, si restoran itu dapat membuat ayam goreng. Ayam goreng membutuhkan ayam, minyak atau mentega, dan bumbu. Lalu kita lihat apakah restoran pertama memiliki bahan tersebut. Nah, ternyata restoran memiliki ayam, mentega, dan bumbu. Nah, restoran pertama bisa membuat ayam. Nah, lalu dia bisa langsung membuat, taruh di sini. Kemudian mendapatkan uang hasil jual, yaitu 3.000. Ini. Kemudian berganti giliran. Sekarang giliran restoran kedua. Dapat 1 juga. Si restoran 2 memiliki bahan-bahannya. Lalu dia akan mendapatkan uang juga. Rp3.000. Nah, sekarang giliran restoran pertama lagi. Angka 3. Angka 3 adalah martabak telur. Bahan-bahannya telur, sayuran, minyak, dan daging. Nah, di restoran pertama hanya memiliki daging dan sayuran saja. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membeli bahan makanan ke pasar. Itu hal pertama yang harus dilakukan bila kekurangan bahan. Nah, di pasar apakah mereka punya telur, kemudian minyak? Ya, ternyata ada ya. Nah, si restoran pertama ingin membeli minyak dan telur. Oke, perlu diingat juga, untuk membeli suatu bahan dari pasar itu dibatasi 2 bahan saja. Mau bahan itu sama ataupun beda jenis, yang penting 2 kartu. Nah, kebetulan si restoran pertama ini membutuhkan 2 kartu, yang kurang. Nah, restoran pertama ini ingin membeli ke pasar minyak dan telur, dimana minyak berharga 300, kemudian telur berharga 800. Nah, si pasar ini bisa langsung memberikan bahan makanan ini ke restoran pertama bila restoran kedua tidak menginterferensi. Nah, untuk kasus ini, kalau si restoran 2 ternyata dia ingin menghalangi si restoran 1 untuk mendapatkan bahan minyak dan telur, karena dengan anggapan restoran 2 juga membutuhkannya, maka terjadilah sebuah lelang. Pasar menetapkan harga awal, yaitu minyak 300 dan telur 600. Si restoran pertama menawarkan harga 2.000 untuk seluruhnya, untuk minyak dan telur. Nah, restoran kedua ingin menaikkan harga 2.100. Nah, kenapa 2.100? Karena di peraturannya restoran hanya dapat menaikkan 100 uang, tidak boleh menaikkan 50 atau yang lebih kecil dari itu, karena kurs paling kecilnya adalah 100 ini. Nah, kemudian si restoran pertama tidak mau kalah, dia menaikkan 2.200. Nah, si restoran kedua pun merasa tidak menguntungkan bila dia hanya membeli minyak dan telur seharga 2.200. Akhirnya dia menyerah. Nah, si restoran pertama harus menyerahkan uang untuk membeli bahan ini.
sebesar 2.200. Si restoran pertama menyerahkan 3.000, berarti kembalinya 800. Nah, lalu untuk perihal uang yang ada di sini itu milik seluruh pemain. Bukan milik seluruh pemain, tapi digunakan oleh seluruh pemain, di mana pasar itu sebagai pengaturnya. Dia menyimpan uang-uang ini dan mengelolanya bila ada restoran yang ingin membeli bahan makanan. Oh iya, saya juga lupa menambahkan di pertama kali, turn pertama itu si restoran akan mendapatkan uang sebesar 2.000. 2.000 sebagai modal awal. Bila di tahun pertama si restoran tidak memiliki tidak memiliki bahan makanan, dia bisa langsung membeli ke pasar. Kemudian lanjut jalan ke restoran 2, angka 3 lagi. Nah, si restoran kedua juga membutuhkan telur dan minyak. Si pasar dapat memberikannya langsung, atau si restoran 1 bisa mengintervensi. Cuman restoran 1 dia tidak ingin mengganggu. Nah, jadi langsung diberikan. Kemudian si restoran 2 pun membayar 1.100. Kita jalan ke restoran pertama, dapatkan angka dadu 4. 4 itu ramen, butuh bahan tepung, daging, sayuran, dan telur. Dia dapat. Jalan restoran 2. 6. Daging, mentega, bumbu, steak. Nah, si restoran 2 ini tidak memiliki bahan makanan tersebut. Kemudian di pasar pun tidak ada bahan makanan itu. Ya, tidak ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Si restoran 2 harus bertanya kepada restoran 1 apakah dia memiliki bahan yang dibutuhkan restoran 2. Nah, kebetulan di restoran 1 tidak memiliki bahan-bahannya. Dia hanya memiliki daging, tapi tidak ada mentega. Nah, yang dilakukan oleh restoran 2 adalah melewati turnnya. Atau dia bisa menawarkan bahan makanan ini ke restoran 1 atau ke pasar untuk ditukarkan. Ke restoran 1 itu si restoran 2 bisa menawarkan harga juga. Dia juga bisa menaikkan harga dari base price-nya ke restoran 1 bila restoran 1 ingin membeli bahan yang ditawarkan oleh restoran 2. Namun jika restoran 2 menjual bahan makanan tersebut ke pasar, maka pasar hanya dapat menerima base price-nya saja. Kita kembali ke permainan. Karena restoran 2 ini tidak memiliki bahan makanan, kemudian yang lainnya juga tidak memiliki bahan makanannya, turn akan berganti ke restoran 1. Restoran 1 mendapatkan angka 2. Membuat nasi goreng, nasi telur, minyak, bumbu. Nah, di sini tidak ada bahannya. Bagaimana di restoran 2? Di restoran 2
oh ada bumbu. Nah, restoran 1 ini bisa menanyakan ke restoran 2 apakah bumbu ini dapat dijual ke restoran 1. Nah, restoran 2 bersedia untuk menjualnya tapi dengan harga 1.000. Nah, si restoran 1 pun bisa menurunkan harganya jadi misalnya 900. Tapi restoran 2 tidak mau. Dia kekeh dengan harga 1.000. Nah, akhirnya karena si restoran 1 merasa, oh ya udah deh, 1.000 rupiah, 1.000 ini aja. Nah, akhirnya si restoran 1 ini sepakat untuk membeli bumbu dengan harga 1.000. Nah, si uang yang 1.000 itu harus diberikan ke restoran 2. Lalu untuk menteganya, oh ternyata tidak ada juga ya mentega di restoran 1. Di restoran 2 juga tidak ada mentega. Nah, kalau begini berarti restoran 1 tidak bisa membuat makanan tersebut. Bila bahan makanan tidak ada yang bisa dibuat, misalnya nih si restoran 1 sama restoran 2 udah terus jalan, tapi kartunya ini semakin lama semakin menipis. Misalnya hanya tersisa minyak di restoran 1 dan nasi dan tepung di restoran 2, maka permainan dapat diselesaikan. Nah, cara untuk mencari tahu pemenangnya yaitu menghitung penghasilan yang dihasilkan oleh restoran 1 dan 2. Nanti dibandingkan. Restoran 1 memiliki penghasilan 11.800. Kemudian restoran 2 memiliki penghasilan 4.900. Nah, untuk pemenangnya yaitu si restoran 1 karena dia memiliki penghasilan lebih banyak.